Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan al-mubtada'u, yaitu isim ma'rifah yang memulai jumlah ismiyah, dan i'rab dari al-mubtada' di sini adalah marfu'. Adalah apa? Marfu' dengan tanda-tanda seperti yang tadi telah disampaikan, yaitu bisa dengan dhammah, bisa dengan alif, bisa dengan wawu, dan bisa juga dengan apa? Dhammah muqaddarah. Perlu diingat bahwa syarat untuk menjadi mubtada itu tidak harus mufrad. Bisa pula apa tadi? Jamak muannats salim. Bisa pula apa? Jamak taksir. Bisa pula ismul ladzi la yansharif. Untuk bisa menjadi mubtada, ya, tidak pula sekedar isim-isim yang di atas tadi, mufrad, jamak muannats, jamak taksir, ismul ladzi la yansharif. Tapi bisa pula berbentuk apa? Musanna. Berbentuk apa? Musanna, yaitu kata yang berbilang apa? Dualis. Maka dari sini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, perlu antum dan antunna pahami bahwa tanda marfu tidak hanya dengan apa? Dhammah, tapi bisa pula dengan apa? Alif. Ya. Jadi al-asma, na'am, al-marfu'ah. Tadi yang pertama apa, saudaraku? Al-mubtada'u. Mubtada. Nah, ya. Di mana mubtada'nya i'rabnya pasti marfu', tandanya bisa dengan apa tadi? Bisa dengan dhammah, bisa dengan alif, bisa dengan wawu sukun, bisa pula dengan apa? Dhammah muqaddarah. Ini tanda-tanda untuk apa? Ya, marfu, yang harus antum dan antunna ketahui bersama, pahami bersama, hafalkan bersama. Apa tadi? Dhammah, alif, wawu, terakhir apa? Dhammah muqaddarah. Untuk tanda yang pertama, alhamdulillah telah kita selesaikan. Dan sekarang kita akan masuk kepada apa? Tanda yang kedua, yaitu apa? Alif. Ingat, tadi telah saya sampaikan, mubtada, ya kan? Mubtada tidak harus mufrad, tidak harus jamak muannats, tidak harus jamak taksir, tidak harus ismul ladzi la yansharif. Bisa pula mubtada ini berbentuk apa? Musanna. Maka ketika saya membuat kalimat, misalnya apa? Al-muslimani, na'am, qaimani, atau apa? At-talibani, na'am, at-talibani, na'am, najihani, najihani, al-muslimani qaimani, at-talibani najihani. Oke? Ketika antunna saya tanya, dari dua kalimat ini kira-kira mana yang kedudukannya itu mubtada? Kita katakan yang kedudukannya mubtada adalah apa? Al-muslimani dan apa? At-talibani. Apa alasannya? Dua kata tersebut, al-muslimani dan at-talibani, kita katakan sebagai al-mubtada. Alasannya adalah kedua-duanya isim ma'rifah yang memulai, yang mendahului jumlah apa? Ismiyah. Kata yang dihabarkan oleh kata apa? Berikutnya. Subjek dalam jumlah apa? Ismiyah. Maka kita katakan al-muslimani at-talibani mubtada, i'rabnya pastinya marfu, gitu ya. Tanda rofaknya dengan apa? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Tanda rofaknya dengan apa? Tanda marfu'nya dengan apa? Mungkinkah dengan dhammah? Kita tidak dapati di sini dhammah.
Perhatikan, al-muslimani, akhir dari kata tersebut ada tanda dhammah? Tidak ada. At-talibani, akhir dari kata tersebut ada tanda dhammah, harokat dhammah? Tidak ada. Maka al-muslimani, at-talibani, kedua-duanya mubtada kedudukannya, i'rabnya marfu, tandanya dengan alif. Dengan apa? Alif. Perhatikan baik-baik. Tandanya dengan apa? Alif. Maka ketika kita ditanya mengapa dengan alif, karena dia musanna. Apa? Isim yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Dari sini saudaraku dan saudariku, ya, tolong ya pengetahuan antum antunna ditambah lagi. Oh, ternyata mubtada itu tidak sekedar mufrad, tidak sekedar jamak muannas, tidak sekedar jamak taksir, tidak sekedar ismul ladzi la yansharif, tapi bisa pula berbentuk apa? Isim musanna. Kata yang menunjukkan bilangan apa? Dualis. Contohnya seperti ini. Al-muslimani qa'imani. Dua orang muslim laki-laki itu berdiri. At-talibani najihani. Kedua siswa atau dua siswa laki-laki itu apa? Sukses, berhasil. Iya kan? Jadi tidak harus mufrad. Tidak harus apa? Jamak muannas, jamak taksir, ismul ladzi la yansharif seperti yang telah kita pelajari, bisa pula berbentuk apa? Mubtada, bisa berbentuk musanna. Kata yang apa? Menunjukkan bilangan dualis. Hanya saja, tolong diperhatikan, ketika mubtada itu menunjukkan bilangan apa? Musanna. Bilangan apa? Musanna. Jangan sekali-kali antum antunna menjadikan rumus musanna yang kedua. Kan rumus musanna, ya rumus dualis itu kan ada yang berakhiran ani, ada pula yang berakhiran dengan apa? Aini. Nah, ketika isim musanna itu menunjukkan bilangan apa? Ya, ketika mubtada itu menunjukkan bilangan musanna, ingat, tolong ambil yang apa? Rumus pertama. Jangan yang apa? Yang kedua. Mengapa? Karena tanda marfu'nya isim musanna yaitu dengan alif. Dengan apa? Alif. Bukan dengan apa? Akhiran aini. Ini tolong diingat baik-baik. Jadi kalau misalnya antum antunna diminta, ya kan, buat ya isim musanna yang berkedudukan sebagai mubtada misalnya, ya. Kita apa? Katakan misalnya ya Muhammadani apa? Talibani. Kita katakan ini mubtada, ini apa? Khobar. Apa artinya? Dua laki-laki yang bernama Muhammad itu adalah apa? Siswa. Dua laki-laki yang bernama Muhammad itu adalah apa? Siswa atau mahasiswa. Maka Muhammadani, kita menggunakan apa? Akhiran ani. Tidak boleh ya antunna mengatakan Muhammadaini talibani. Tidak boleh. Atau al-muslimaini qaimani. Tidak boleh. Atau at-talibaini najihani. Tidak diperkenankan. Mengapa? Mubtada i'rabnya pasti marfu. Tanda rafa untuk musanna. Untuk apa? Musanna yaitu dengan alif. Dan alif itu ada pada rumus musanna yang pertama, bukan yang kedua. Maka sekali lagi saya ingatkan, jika antunna ya ingin membuat mubtada dengan bentuk apa? Musanna, ya, dengan bilangan apa? Dualis, maka tolong gunakan akhiran yang ani.
bukan yang aini. Semoga ya penjelasan ini bisa dimengerti dengan baik dan benar. Jadi apa? Tanda yang kedua adalah apa? Alif. Dan alif hanya digunakan untuk musanna. Beda dengan dhammah. Ya kan? Beda dengan apa? Dhammah. Di sana ada mufrad, jamak muannas, jamak taksir, ismul ladzi la yansharif. Sedangkan tanda marfu yang kedua alif hanya digunakan untuk musanna sebagaimana contoh-contoh yang sudah disebutkan. Al-muslimani qa'imani. Ada mubtada, ada khabar. At-talibani najihani. At-talibani mubtada, najihani khabar. Muhammadani talibani, ya. Muhammad sebagai mubtada, talibani sebagai khabar, ya. Al-musliman, at-taliban, muhammadan mubtada. I'rabnya marfu, tandanya dengan alif karena dia musanna. Semoga ya penjelasan ini bisa dimengerti dengan baik dan benar. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu apa? Wawu. Ya, wawu. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku bahwa ya mubtada ya tidak harus mufrad, tidak harus jamak muannas, tidak harus jamak taksir, tidak harus ismul ladzi la yansharif, tidak harus musanna. Mubtada bisa pula berbentuk apa? Jamak mudzakkar salim, bisa pula apa? Asmaul khamsah. Ketika kita mendapati mubtada bentuknya adalah jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah, isim-isim yang 5, pastikan i'rabnya marfu, tandanya dengan wawu sukun. Perhatikan. Ya, contohnya ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi saya ulang bahwa mubtadaun ya atau subjek dalam jumlah ismiyah ya tidak ya selamanya mufrad, jamak muannas, jamak taksir, ismul ladzi la yansharif, musanna, tapi bisa pula apa? Jamak mudzakkar, bisa pula apa? Asmaul khamsah. Perhatikan contoh. Naam. Al-muslimuna, naam. Al-muslimuna shaimuna. Shaimuna. Oke, perhatikan baik-baik. Al-muslimuna isim ma'rifah, mengawali jumlah ismiyah. Apa kedudukan al-muslimuna? Mubtada. Jelas ya? Jadi al-muslimuna shaimuna. Beberapa muslim laki-laki itu berpuasa. Beberapa muslim laki-laki itu apa? Berpuasa. Al-muslimuna karena dia isim ma'rifah yang mendahului jumlah ismiyah, maka kita katakan dia apa? Mubtada. Apa i'rab dari mubtada? Marfu. Marfu. Tandanya dengan apa? Perhatikan di sini. Tandanya dengan wawu sukun. Maka ingat ya, tanda marfu tidak semata-mata dengan dhammah, tidak semata-mata dengan alif, tapi juga bisa dengan wawu sukun. Kapan tanda marfu wawu sukun ini digunakan? Perhatikan, bila mubtada'nya berbentuk jamak mudzakkar salim. Saya yakin antum-antumna masih ingat apa itu jamak mudzakkar salim, yaitu kata yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, berjenis laki-laki, dia selamat, dan jamak mudzakkar salim punya ciri, yaitu apa? Isim tersebut, ingat, isim tersebut berakhiran dengan apa? Una ataupun apa? Berakhiran dengan ina. Ya. Jadi ketika saudaraku saudariku mendapati isim, ingat, isim
yang berakhiran dengan una ataupun ina, pastikan dia jamak mudzakkar salim. Ingat, pastikan dia jamak mudzakkar salim. Berhubung, ya kan, kita dapati al-muslimuna di sini sebagai mubtada, dan mubtada itu i'rabnya pasti marfu, dan tanda rafa dari jamak mudzakkar salim itu dengan wawu sukun, maka kita tidak menggunakan yang kedua, saudaraku, saudariku. Kita hanya menggunakan tanda yang pertama, yaitu apa? Berakhiran dengan una. Ya. Jadi kalau misalnya apa? Kita buat contoh. Al-musafiruna. Naam. Al-musafiruna. Kemudian apa? Muftiruna. Naam. Muftiruna. Naam. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah al-musafiruna. Mengapa kita katakan al-muslimuna, al-musafiruna ini mubtada? Karena kedua-duanya adalah isim ma'rifah yang mendahului jumlah ismiyah. Dan jika didapati isim ma'rifah yang mengawali, yang mendahului jumlah ismiyah, katakan dia mubtada. I'rab mubtada pasti marfu. Tanda rafa di dalam contoh ini adalah dengan apa? Wawu sukun. Mengapa? Karena kedua-duanya jamak mudzakkar salim. Jelas ya insyaallah. Nah, kemudian wawu sukun ini selain digunakan untuk satu jamak mudzakkar salim, juga digunakan untuk apa? Asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Isim-isim yang 5. Ya, abun, akhun, hamun, fu dan dzu. Dan untuk dikatakan isim yang 5, di sana ada ketentuan, ya kan? Dia apa? Harus mufrad. Dia harus digabungkan dengan kata yang lain, dan dia tidak boleh digabungkan dengan ya mutakallim ataupun dhamir ana. Penjelasan ini sudah kita pelajari di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Perhatikan contoh dari apa? Naam, al-asma al-khamsah. Ya, kita dapati di sana misalnya apa? Naam, Abu Hurairah, naam, sahabiyun. Perhatikan, Abu Hurairah sahabiyun. Kita dapati di sini bentuk isim ma'rifah. Ingat, isim ma'rifah tidak semata-mata yang berawalan alif lam. Tolong diperhatikan. Isim ma'rifah itu bisa berupa kata yang berawalan al, dhamir, isim isyarah, isim mausul, kata majmuk, susunan al-idhafah, bisa pula nama orang, bisa pula nama tempat. Di sini kita dapati isim ma'rifah yang memulai jumlah apa? Ismiyah. Apa itu? Abu Hurairah. Ini ma'rifah. Apa bentuknya? Kata majmuk. Ya kan? Nah, di sini kita dapati Abu dan Hurairah. Abu asalnya adalah apa? Abun. Digabungkan dengan apa? Hurairatu. Hasilnya seperti ini. Abu Hurairah. Ya kan? Maka Abu Hurairah kedudukannya sebagai apa? Mubtada. I'rab mubtada apa? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Perhatikan. Perhatikan saudaraku, saudariku, dengan wawu sukun. Apa alasannya? Apakah sama dengan al-muslimuna, al-musafiruna? Tidak. Al-muslimuna, al-musafirun marfu'nya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Sedangkan Abu Hurairah, kata ini rafa'nya dengan wawu sukun karena asmaul khamsah. Dia masuk ke dalam isim-isim yang 5. Apa? Masuk ke dalam isim-isim yang 5. Jadi tolong tanda marfu wawu sukun
bisa untuk jamak mudzakkar, bisa pula untuk asmaul khamsah. Contoh yang kedua misalnya apa? Naam. Akhu naam aliyin apa? Tajirun. Nah, akhu aliyin tajirun. Kita dapati di sini isim ma'rifah. Bentuknya kata majmu', mengawali jumlah ismiyah. Maka kita katakan dia mubtada. Akhu aliyin tajirun. Abu Hurairah sahabiyun. Ya. Akhu aliyin tajirun. Ya, Abu Hurairah sahabiyun. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah seorang sahabat. Akhu aliyin tajirun, saudara laki-lakinya Ali itu adalah apa? Seorang pedagang. Abu Hurairah, akhu aliyin, kedua-duanya mubtada. Dan mubtada itu i'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Perhatikan. Tanda rafa'nya dengan wawu sukun. Mengapa? Apakah karena jamak mudzakkar salim? Bukan. Karena asmaul khamsah. Maka sekali lagi, wawu sukun selain digunakan untuk jamak mudzakkar salim, juga digunakan untuk asmaul khamsah. Apa contohnya? Abu, akhu. Nah, kemudian tanda marfu yang terakhir adalah apa? Dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Yaitu dhammah yang diperkirakan. Apa? Dhammah yang diperkirakan. Dan dhammah muqaddarah ini adalah tanda marfu yang terakhir. Tanda apa? Marfu yang terakhir. Dhammah muqaddarah digunakan pada dua tempat. Ya, yaitu apa? Maksur dan apa? Manqus. Apa? Isim maksur dan isim manqus. Akan saya hapus. Jadi tanda marfu yang terakhir adalah apa? Dhammah yang disimpan, dhammah yang diperkirakan. Maka ingat bahwa dhammah, ya kan, dhammah seperti ini untuk mufrad, untuk jamak muannas, untuk jamak taksir, untuk ismul ladzi la yansharif, alif untuk musanna, waw sukun untuk apa? Jamak mudzakkar, dan untuk apa? Asmaul khamsah. Sedangkan dhammah muqaddarah untuk apa? Naam, maksur dan untuk manqus. Lengkap. Di sana ada 9 isim-isim yang mu'rab, ya, seperti yang telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya, ya. Jadi dhammah muqaddarah adalah apa? Tanda marfu yang terakhir. Ya, perhatikan contohnya. Misalnya, ya, di sana ada kata al-qadhi. Naam. Al-qadhi. Naam. Al-qadhi qaimun misalnya. Al-qadhi qaimun. Ya kan? Atau misalnya di sana ada kata ad-da'i. Naam. Ad-da'i. Naam. Faizun. Faizun. Nah, ini contoh dari apa? Isim manqus. Ya, jadi dhammah muqaddarah digunakan untuk apa? Manqus dan apa? Maksur. Oke. Al-qadhi adalah isim manqus. Apa itu isim manqus? Isim yang berakhiran dengan ya yang tetap dan huruf sebelumnya kasrah. Ad-da'i, ini isim manqus, isim yang berakhiran dengan ya yang tetap dan huruf sebelumnya apa? Kasrah. Maka al-qadhi qaimun, seorang hakim itu berdiri. Ad-da'i faizun, seorang laki-laki yang berdoa itu apa? Mendapati keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, keberuntungan. Nah, perhatikan baik-baik. Al-qadhi dan ad-da'i kedua-duanya adalah isim ma'rifah.
dan kedua-duanya mengawali jumlah ismiyah, maka kedua-duanya kita katakan apa? Mubtada. Apa i'rab dari mubtada? Marfu. Apa tanda rafa'nya untuk isim manqus? Dengan dhammah yang diperkirakan. Apa? Dhammah yang diperkirakan. Dhammatun muqaddarah. Mengapa di sini dikatakan dhammah yang diperkirakan? Karena ketika apa? Dipaksakan al-qadhiyu, ad-da'iyu, ini menyulitkan. Maka dhammah di sini, ya kan, disimpan, diperkirakan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan, meringankan bacaan dari kata tersebut. Inilah contoh kata yang kedudukannya mubtada, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia berbentuk isim apa? Manqusun. Berbentuk isim apa? Manqusun. Contoh yang berbentuk isim maksur misalnya apa? Naam. Ya. Al-huda. Naam. Al-huda. Perhatikan baik-baik. Muhimmah. Nah, muhimmatun. Oke, ya. Al-huda muhimmah. Ya kan? Bimbingan tersebut, petunjuk tersebut apa? Perkara yang sangat penting. Ya, jadi al-huda muhimmatun. Ya. Al-huda di sini adalah apa? Isim maksur. Dari mana kita bisa mengetahui al-huda di sini adalah apa? Isim maksur. Karena al-huda isim yang berakhiran dengan alif yang tetap, bukan alif tambahan, dan sebelumnya berawalan dengan apa? Fathah. Apa perbedaannya dengan manqus? Berakhiran dengan apa? Naam, berakhiran dengan ya yang tetap dan huruf sebelumnya kasrah. Sedangkan maksur berakhiran dengan alif yang tetap dan sebelumnya apa? Fathah. Contoh yang berikutnya misalnya saudaraku dan saudariku. Naam. Dari contoh isim apa? Maksur, misalnya kata apa? Naam. Ad-dunya apa? Naam. Faniyah. Faniyatun. Ad-dunya ini isim maksur. Al-huda juga isim maksur. Mengapa ad-dunya dikatakan isim maksur? Karena berakhiran dengan alif yang tetap, bukan alif tambahan, dan huruf sebelumnya apa? Fathah. Dunia itu apa? Pasti akan sirna. Ad-dunya faniyah. Dunia itu fana. Al-huda muhimmah. Bimbingan petunjuk itu adalah perkara yang sangat penting. So, al-huda dan ad-dunya kedua-duanya kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada. Apa alasannya? Dia dikatakan apa? Mubtada karena al-huda dan ad-dunya kedua-duanya isim ma'rifah yang mendahului jumlah ismiyah. Maka bila didapati isim ma'rifah mengawali jumlah ismiyah, katakan dia kedudukannya apa? Mubtada. Dan mubtada i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dalam pembahasan ini al-qadhi qa'imun, ad-da'i faizun, al-huda muhimmah, ad-dunya faniyah, tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disimpan. Karena kalau dipaksakan al-huda'u, ad-dunya'u sulit untuk dibaca, maka dhammah itu apa? Ditiadakan untuk meringankan bacaan. Semoga keterangan ini bisa antum dan antuna pahami dengan baik dan benar ya, tentang apa itu mubtada, apa i'rabnya, bentuk-bentuknya bisa berupa apa saja, bisa mufrad sampai apa? Ismul ladzi la yansharif, dan tanda rafa'nya bisa dengan dhammah, bisa dengan alif, bisa dengan wawu sukun, bisa pula dengan apa? Dhammah muqaddarah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita semua dan memberikan untuk kita umur yang panjang, umur yang berkah dalam rangka untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.